wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak Ya. semua. Siang, Pak. Siang, Pak Marsudi. Apa kabarnya? Sehat? Sehat, Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Saya tadi masuk ke lokal ini wangi sekali. Ya, saya apresiasi pada petugas kebersihan yang telah membuat wangi di tempat ini. Baik, pada ketua kelas, Bernard, kita memulai pelajaran. Silahkan pimpin doa. Teman-teman, kita berdoa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Bernard yang sudah memimpin doa. Semoga hari kita selalu ada sekretaris join. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oli, Pak, sakit. Oh. Ada lagi selain Olive? Tidak, Pak, semua hadir kecuali Oli. Alhamdulillah. Ya, kita sama-sama doa pada Olive, semoga diberi kesembuhan dan segera bisa berkumpul seperti biasanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang nanti akan kita bahas. Anak-anak, tahu kalian apa itu virus corona? Mbak, siapa yang bisa memberikan pendapat? Saya, Pak. Ya. Ridwan? Iya. Oke, Maria? Virus mematikan. Iya, ya, virus corona adalah virus yang sangat mematikan. Oke, tepuk tangan untuk Maria. Lalu, menurut kalian, apa yang harus kalian lakukan dengan virus corona ini? Nah, ada yang bisa berpendapat? Oke, Joy, silakan. Itu ada istilah ini, Pak, 5M. Mencuci tangan, Ya. dilarang menghindari kerumunan. Iya. Apalagi ya, Pak ya? Menjaga jarak. Menjaga jarak, ya. Menjaga jarak. Betul. Pakai masker. Memakai masker. Masker. Iya. Oke. Satu lagi apa ya? Itu, Pak. Lalu bagaimana kiat-kiat kalian supaya terhindar dari virus corona? Ada yang bisa menjelaskan berpendapat? Saya, Pak. Oke, Ridwan, silakan. Ya, Pak. Yang pertama harus yang dilakukan untuk menghindar dari corona. Pertama kita harus banyak diam di rumah. Diam di rumah. Udah itu banyak mandi, Pak, pakai sabun. Corona takut dengan sabun tuh. Itu, Pak, dari saya, Pak. Boleh. Ya, Maria, ada yang bisa menambahkan? Pakai masker, Pak. Kalau misalnya untuk pakai masker. Iya, betul ya. Tepuk tangan kepada seluruh anak-anak yang sudah menjawab, bisa berpendapat pada hari ini ya. Berhubungan dengan itu ya, pendapat kalian adalah beda-beda kan pastinya. Ya, setiap pendapat seseorang itu berbeda-beda. Dari apa? Dari fakta yang ada ya, dari isu-isu yang beredar hari ini. Jadi hari ini tujuan kita belajar, Bapak pensikan dulu ya. Tujuan kita belajar yaitu tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa bisa menemukan pendapat dalam teks editorial. Kedua, siswa bisa berdiskusi menemukan alternatif solusi dalam teks editorial. Yang ketiga, siswa bisa membuat kesimpulan dalam teks editorial. Seperti itu ya. Baik, Pak. Lalu apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Yaitu kita bisa mengaitkan atau mencermati isu-isu yang sedang beredar. Kita bisa mencari solusi serta menyimpulkan apa yang sedang hangat atau dibicarakan pada ini.
Sebelum kita memasuki materi yang lebih jauh, Bapak akan menayangkan sebuah video. Ya. Mohon dicermati ya. Oke. Baik, Pak. Silahkan kalian duduk berkelompok seperti pembelajaran kemarin, karena kita hari ini akan berdiskusi, mencermati sebuah video. Silakan. Ini adalah contoh sebuah isu atau permasalahan yang kita temukan di kehidupan nyata. Jadi anak-anak semua, minggu kemarin sudah Bapak tugaskan kalian untuk belajar mengenai teks editorial. Jadi coba kalian cermati video tadi secara berkelompok. Nah, coba siapa yang bisa memberikan pendapat ataupun kesimpulan? Saya, Pak. Oke, Ridwan, silahkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak silakan. Guru. Ya, itu kalau saya simpulkan, sebenarnya virus corona itu menimbulkan masalah, baik itu dalam bidang hal-hal pendidikan segala macam, jalan, transportasi. Namun ada solusinya, Pak, di situ. Ada solusinya, yaitu sebaiknya kita harus menggunakan, yaitu mengikuti protokol kesehatan 5M tadi. Jadi ada solusinya di situ, Pak. Jadi ada masalahnya, ada solusinya, meskipun banyak hal yang timbul masalah. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti tadi video tersebut menayangkan tentang solusi ya Pak ya, atau alternatif solusi, pendapat ataupun argumen. Silakan Joy. Iya, tadi disampaikan virus ini kalau awalnya dari Wuhan ya, Cina, kemudian ini virus mematikan, tuh banyak tadi yang pada akhirnya sakit ya. Tadi saya melihat ada yang terganggu dengan pernapasan, tapi ketika ditangani, ada tadi beberapa kalau misalnya udah divaksin ini bisa mengurangi gejalanya atau meminimalisasi, dan kita harus membiasakan seperti yang dibilang Ridwan tadi, sering cuci tangan dan menjaga kebersihan, gitu Pak. Betul ya. Jadi sampaikan kepada Joy tadi betul ya anak-anak ya. Kita harus rajin-rajin cuci tangan ya, minimal itu 3 kali sehari seperti yang disampaikan Joy. Oke, terima kasih Joy yang sudah memberikan penyampaiannya. Ada lagi kira-kira? Oke, silakan Maria. Iya Pak, kalau misalnya kita mau bepergian jauh, harus menggunakan masker. Kemudian kalau tadi dari video itu ada misalnya ada gejala batuk atau sesak napas, itu bisa silahkan kita berkonsultasi di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Itu dari saya Pak. Oke, ya mantap ya kesimpulannya ataupun pendapatnya. Jadi hari ini video itu menggambarkan bagaimana kita bisa memberi pendapat, kita menyimpulkan, dan kita bisa menegaskan ya. Jadi Bapak akan memberikan penguatan sedikit mengenai teks editorial ini ya. Ya, bagaimana menemukan pendapat, alternatif, solusi dan kesimpulan dalam teks editorial. Jadi mengapa Bapak tadi memberikan sebuah pendapat, memberikan sebuah kesimpulan, penegasan, itu karena kita hari ini mempelajari tentang teks editorial ya. Oke, selamat siang ya. Kita siap untuk belajar hari ini. Tetap semangat. Oke. Masih semangat anak-anak semua? Masih Pak. Masih. Terima kasih Pak Marsudi. Loyo. Nah, coba. Banyak yang loyo ya hari ini. Nah, coba kita berdiri semua. Ya, begitu ya. Berdiri. Bapak akan memberikan semangat ya. Oke. Kalian masih ingat lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Masih ingat? Masih Pak. Oke, tapi akan Bapak ubah ya. Akan Bapak ubah bedanya menjadi 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Bisa? Bisa Pak. Nah, coba mari kita sama-sama.
369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Baik. Kalau Bapak tunjuk 2, berarti jangan ada yang tepuk tangan. Kalau Bapak tunjukkan 3, berarti tepuk tangan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. 369 tepuk tangan. Sebelum belajar, kita harus memusatkan pikiran kita, mengkonsentrasikan supaya pelajaran yang Bapak sampaikan bisa masuk ke anak-anak. Baik ya? Ciri-ciri teks, struktur teks editorial, ya. Yang mana tadi di dalam ini kita bisa menemukan bagaimana cara menemukan pendapat tesis dalam editorial, ya, Mbak Ustadz. Yang pertama, sifatnya objektif atau teks tersebut nyata berupa fakta, lalu disajikan dalam peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Ya, seperti virus tadi, fenomenal kan? Aktual bukan? Ya. Lalu bagaimana cara menemukan alternatif solusi dalam teks argumentasi? Ya, secara diskusi tadi telah kita jelaskan, kalian berikan suatu pendapat, yaitu sifatnya subjektif atau berdasarkan pendapatnya Maria, pendapatnya Bernard, pendapatnya Join, itu ada. Nah, lalu teks opini memuat atau teks pendapat memuat kata yang mengandung kemungkinan. Contohnya misalnya, mungkin, rasanya, sepertinya. Jadi itulah ciri-ciri dari teks yang argumentasi tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu bagaimana cara menemukan kesimpulan dalam teks editorial. Di sini paham anak-anak? Oke. Pak. Paham bukan? Paham, Pak. Baik. Kita lanjut ya, lanjut. Coba kalian lihat LKPD yang sudah Bapak berikan. Coba kalian lihat buku LKPD-nya, lihat di situ ada lembar kerja. Bapak berikan waktu 5 menit. Oke. Silakan berdiskusi. Baik, waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok 1, Bernard. Apa yang ditemukan dari teks LKPD tadi? Baik, Pak. Di situ dari kelompok 3 ditemukan, Pak, di situ kita harus dalam hal ini mencari solusi bagaimana untuk corona itu, Pak. Jadi harus ada temukan solusinya. Ya. Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, mungkin Ridwan sudah bisa memberikan gambaran tadi kan LKPD. Baik, untuk sebelum kita mengakhiri, Bapak berikan siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, Luna, silakan. Berarti pelajaran kita hari ini kita membahas tentang struktur teks editorial yang berisi tesis, argumen, dan kesimpulan, Pak. Betul, ya. Jadi hari ini kita membahas tentang struktur teks editorial. Yang pertama tadi yaitu ada tesis, ada argumentasi, dan ada kesimpulan. Jadi kalau kita ingin membahas teks editorial, kita harus tahu 3 struktur itu. Ya Nana, terima kasih sudah mengikuti pelajaran Bapak hari ini. Sebelum kita akhiri, Bapak berikan evaluasi, Bapak kirim ke WA itu soalnya, silakan dijawab dengan sebenar-benarnya. Oke? Baik, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Ananda semua yang sudah berperan aktif ya, menjawab dan berpendapat dalam pelajaran hari ini. Silahkan kepada Bernard untuk menutup kita dengan doa. Ya, kita berdoa sebelum pulang. Doa mulai, doa selesai. Terima kasih. Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan pulang, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.